Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan datang di rumah Aura. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat ya. Nah, kegiatan saya diawali dari mau masak menu untuk makan malam. Jadi saya kan punya dada ayam nih teman-teman, bingung mau diapain gitu ya. Kalau di shop itu suka bosen. Terus biasanya kalau malam-malam kan kepengen makanan yang jajanan gitu ya. Nah, ini saya mau bikin sate ya, tapi sate ayamnya itu sate bumbu kecap aja teman-teman. Karena kalau pakai bumbu kacang itu kan ribet, harus goreng kacang dulu, kemudian dihaluskan kayak gitu ya. Nah, ini sudah saya potong kotak-kotak ya teman-teman. Kemudian setelah ini saya marinasi dulu. Lalu diaduk-aduk, dicampur seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan bumbu ketumbar sedikit aja. Sebenarnya nggak pakai bumbu ketumbar juga nggak apa-apa ya, hanya bawang putih sama kecap aja ya teman-teman. Lalu tambahkan kecap secukupnya, kemudian diaduk-aduk lagi sampai rata ya. Kalau udah tinggal ditusukin aja semuanya ya. Tadi pagi tuh saya hanya masak yang simple aja teman-teman, kayak nasi goreng sama telur ceplok. Terus siangnya juga masak seadanya aja. Kemudian ini malamnya deh baru saya share menu ya untuk makan malamnya. Jadi lagi kepengen makan sate, cuman males keluar beli gitu ya. Terus kalau bikin sendiri tentunya lebih hemat juga ya. Walaupun bumbunya itu bukan bumbu sate pada umumnya, pakai kacang, cuman saya memang kepengen pakai kecap aja, kayak bumbu sate kambing gitu teman-teman. Itu juga rasanya enak banget menurut saya ya. Nah, ini dibakar sampai mateng ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya itu saya hanya menggunakan bawang merah, cabai rawit merah, dan pakai 1 tomat ya. Setelah diiris semua, kemudian tambahkan kecap ya, sesuai selera, secukupnya aja. Nah, seperti ini aja bumbunya teman-teman, kayak bumbu bikin sate kambing, cuman ini pakai ayam. Tapi menurut saya lebih enak ya, karena rasanya itu lebih light gitu. Alhamdulillah teman-teman, jadi makan malamnya menunya seperti ini ya. Dan ini untuk anak saya karena satenya hanya ada 12 tusuk. Nah, ini saya bikin sayur timun ya, nanti dicampur sama telur, jadi bikin sop telur timun. Ini enak banget ya, ini seger, terus kayak akan vitamin dan protein nih teman-teman. Masaknya juga simple banget ya, cuman bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat diiris seperti biasa kita bikin tumisan aja, cuman bedanya ini tuh pakai kuah agak banyak ya. Nah, bawang merah, bawang putihnya ditumis dulu menggunakan minyak sedikit aja nih teman-teman. Jadi nanti satenya dimakan anak saya dan sop telurnya itu nanti dimakan saya gitu, karena anak saya kurang suka sop telur sama timun seperti ini teman-teman. Kalau bumbunya udah matang, tinggal ditambahkan air cukupnya ya. Kemudian kalau sudah mendidih, tinggal kita masukkan telurnya. Kali ini saya pakai 1 telur dan juga tambahkan garam, kaldu jamur. Udah seperti ini aja teman-teman, saya tidak pakai gula ya. Nah, ini telurnya diaduk-aduk sampai matang ya. Ini masakan simple tapi menurut saya tuh enak banget ya. Apalagi makannya itu pas dalam keadaan masih panas. Masya Allah nikmat banget. Ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita bingung mau masak apa, bikin aja sup telur dicampur sama timun. Tapi kalau nggak ada timun, telur sama tomat aja juga udah enak banget. Oke, lanjut. Ini kegiatan saya di malam hari setelah sholat maghrib ya. Karena tadi kan sore udah makan. Jadi saya kalau masak untuk menu makan malam itu sore hari ya teman-teman, kira-kira tuh jam 4 atau jam 5-an gitu. Dan ini tuh sebelum maghrib saya mau cuci piring dulu. Karena kalau sebelum tidur diusahakan tidak ada cucian piring ya. Supaya pas tidurnya itu lebih nyenyak tentunya. Terus bangun tidur juga lihat dapur bersih, bawaannya happy ya teman-teman. Oh ya, nggak tahu kenapa ya, saya itu kalau dengar suara sendok garpu dikasih air gitu, kricik-kricik kayak gitu, bawaannya tuh kayak enak gitu loh.
Nggak ngerti kenapa ya, mungkin dengar suara atau sound seperti itu bikin hati tuh kayaknya bahagia. Apa saya aja atau ada yang sama dengan saya teman-teman? Makanya saya suka banget nonton silent vlog atau ASMR vlog kayak gitu karena menurut saya bikin pikiran jadi rileks gitu ya teman-teman. Alhamdulillah cuci piringnya sudah selesai. Sekarang saya tinggal bersihin sinknya. Jadi setelah cuci piring itu wajib banget untuk bersihin sink. Apalagi kalau malam ya, takutnya nanti kalau sinknya itu tidak disikat-sikat kan ada bekas sisa-sisaan kayak nasi atau kayak minyak-minyak gitu ya. Takutnya nanti ada tikus yang masuk dari lubang ini nih teman-teman, dari lubang sinknya. Makanya semua wajib dibersihkan karena kalau tikus itu kan suka banget dengan bau-bau yang gak enak gitu ya, kayak sampah. Nah ini saya bersihinnya menggunakan sabun cairan pencuci piring aja ya teman-teman, karena eh, adanya itu harusnya saya menggunakan sabun colek, cuman sabun coleknya di kamar mandi, tanggung kalau mau ngambil. Nah ini saya menggunakan keran yang fleksibel, bisa disetel ya, mau yang deras atau mau yang utuh ngalirnya kayak gitu, apa sih namanya ya. Pokoknya kayak gitulah teman-teman, tahu kan ya, bisa disetel dengan dua macam aliran air ya. Kalau malam hari sebelum tidur dapurnya udah bersih, udah beres, itu enak banget bangun tidurnya tuh kayak nggak ngerasa capek, moodnya tuh udah bagus banget ya. Oke teman-teman, setelah saya cuci piring, saya lanjut untuk bersihin kompor ya. Untuk kompor itu selalu saya bersihin setelah masak ya. Mau masaknya sehari 2 kali ya berarti bersihin kompornya 2 kali kayak gitu. Kemudian lanjut saya mau bersihin meja makan. Ini berantakan banget ya. Banyak makanan tidak ditaruh di tempatnya. Kemudian tadi saya habis beli ke minimarket ya, beli oat, terus beli ini itu, oh itu mie hadiah dari hajatan teman-teman. Jadi kalau di daerah saya itu kita hajatan dikasih bingkisan gitu ya, kayak tas isinya minuman sama mie instan seperti itu. Dan ini saya bersihin dulu meja makannya ya teman-teman. Saya menggunakan pembersih kaca ya, cairan pembersih kaca supaya kacanya itu tetap celing ya. Karena kalau tidak rajin dibersihin kacanya jadi buram teman-teman, apalagi kalau habis ada ketumbahan sayur gitu suka lengket-lengket. Nah ini saya simpan alat-alat kebersihan di bawah wastafel aja ya, biar mudah diambil. Nah selanjutnya setelah bagian atasnya beres dan bersih, kemudian lanjut untuk nyapu ya teman-teman. Ini saya sapu sekalian tapi tidak saya buang di luar. Saya buang menggunakan sapu kecil ya. Karena kan di belakang tidak ada pintu lagi, jadi mau nggak mau ya harus diambil menggunakan sapu dan penggi kecil. Penggi itu ini loh, apa sih? Kalau bahasa Indonesianya tetap pengki atau gimana ya? Kalau saya nyebutnya pengki teman-teman. Nah itu yang teman-teman lihat ya, ada keset di dekat dispenser. Jadi dispenser saya itu udah mulai rusak ya teman-teman, nggak tahu kenapa ya. Tapi pas kemarin saya manggil tukang servis kompor, saya tanyain sekalian ya sama beliau, karena kan beliau bisa benerin dispenser juga, bisa benerin kipas angin, mesin cuci gitu ya. Nah kata beliau tuh karena kerannya itu terbuat dari plastik ya teman-teman, terlalu sering kena panas jadinya ini suka apa namanya, banyak yang retak-retak gitu yang bikin dispensernya tuh jadi bocor. Nah kalau dibenerin sama beliau tuh nggak bisa katanya, karena kerannya itu bukan keran yang nongol gitu loh, harus dibawa ke tempat belinya. Jadi itu mereknya Midea ya, mungkin karena saya kurang hati-hati ya teman-teman, bukan karena dispensernya yang kurang bagus ya.
Jadi alhamdulillah karena mungkin ini belum 1 tahun kayaknya ya, tadi saya ngecek ada kartu garansinya. Insya Allah nanti kalau pas saya keluar ya, saya belinya di Depo Pelita Sukaraja. Mau saya tanyain kira-kira masih bisa dibetulin nggak gratis gitu loh, pakai kartu garansi. Alhamdulillah beres-beres dapurnya sudah selesai, dan ini saya mau setrika, tapi saya mau dibantuin anak saya ya. Jadi anak saya yang cewek itu alhamdulillah dia tuh mau bantuin saya nyetrika pakaian yang kecil-kecil sama pakaian dalam, itu bagian dia. Nah, saya nanti nyetrikanya itu bagian yang sulit-sulit kayak gamis, terus kayak kemeja gitu kan sulit ya. Anak saya mungkin masih susah ya untuk nyetrikanya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Paling tidak dia tuh mau lah yang bantuin pekerjaan ibu rumah tangga, supaya dia juga belajar ya ngurus pekerjaan rumah, megang pekerjaan rumah. Ya saya tuh berusaha mendidik anak saya tahu kerjaan gitu loh bun, karena kan nggak selamanya akan sama saya tinggalnya, entah itu dia nanti kos atau nanti dia punya rumah sendiri atau nanti sudah menikah gitu ya. Menurut saya walaupun ada mbak yang bantuin ya atau ada ART, paling tidak tuh kenal sama pekerjaan ibu rumah tangga dulu. Karena kalau sudah kenal dengan pekerjaan ibu rumah tangga, terbiasa bantuin saya, dia tuh bakalan risih kalau ngelihat rumah kotor dan berantakan kayak gitu. Terus kalau lihat baju berantakan juga pasti dia bakalan beres-beres juga gitu. Nah, untuk pekerjaan setrika itu tidak selalu saya setrika sendiri ya teman-teman, tergantung tenaga saya. Kalau saya lagi capek banget gitu ya, biasanya habis luar kota atau ada pekerjaan banyak gitu kan, suka nggak kepegang. Nah, itu biasanya saya laundry ya. Laundrynya laundry setrika aja. Tapi kalau pas seperti ini karena saya tidak terlalu capek, terus setrikaannya juga nggak banyak banget ya, saya pegang sendiri gitu bun. Nah, saya tuh nyetrikanya lebih suka di kamar sambil nonton film seperti ini ya. Terus saya lebih suka nyetrika sambil lesehan duduk seperti ini ya. Tadinya nggak ada meja ya, terus saya beli meja setrika, dan ternyata meja setrikanya itu menurut saya kurang nyaman karena kurang lebar ya teman-teman. Terus saya tuh lupa kalau anak saya juga punya meja belajar lipat. Nah, ini tuh malah enak dipakai buat nyetrika ya. Jadi kalau teman-teman kepengen nyetrika sambil duduk ya, pakai meja sih mendingan pakai meja lipat seperti ini ya teman-teman. Tinggal dialasin pakai anduk, terus pakai kain yang nggak kepakai, dan ini menurut saya nyaman banget loh. Tapi kalau teman-teman nyaman sambil berdiri atau pakai meja setrikaan yang kecil juga nggak masalah sih. Cuman kalau jujur ya, jujur tuh saya lebih suka pakai meja belajar lipat anak saya seperti ini. Karena menurut saya tuh lebih lebar dan pas banget ya, kalau pas saya duduk itu tidak terlalu membungkuk, tidak terlalu tegak kayak gitu loh. Pokoknya pas banget. Dan kayaknya semua anak-anak, hampir semua anak-anak punya meja belajar lipat seperti ini ya. Ada yang karakter, ada yang motif kayu seperti ini. Harganya juga lebih murah daripada pakai meja setrikaan yang pendek itu. Alhamdulillah ya teman-teman, ini setrikanya udah selesai. Sekarang saya tinggal pilih-pilihin bajunya saya, bajunya anak-anak kayak gitu. Tinggal nanti setelah dipilihin saya masuk-masukkan ke dalam lemari. Sebenarnya saya juga belum beresin lemari ya karena berantakan, tinggal masuk-masukin aja gitu. Biasanya saya kalau nyusun baju itu sesuai dengan warna ya teman-teman. Kalau warnanya baju putih ya udah saya urutin sama putih semua. Kalau bajunya biru ya saya gabung sama biru. Jadi pas saya kepengen pakai baju warna apa gitu bisa langsung nyari gitu loh, nggak pakai lama. Dan saya lebih suka setrika sambil nonton TV atau sambil nonton film di Netflix seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak kerasa
sambil nonton, tahu-tahu setrikanya tuh udah habis. Oke, sekarang saya lanjut untuk masukin baju di kamar anak saya. Jadi lemari anak saya tuh berantakan banget nih teman-teman, belum saya beresin. Karena kalau anak saya yang beresin itu tidak rapih ya, tidak disusun sesuai warna gitu. Saya kurang marem atau kurang mantep gitu. Dan ini dia anak saya, ada temennya lagi belajar berdua ya. Dan kemarin itu sampai jam 1 malam teman-teman. Oke, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.